Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Islam. teman-teman dan pemirsa Jeep Talks yang saya cintai lah ya. Eh, Sorry ya, ini ada gangguan teknis jadi agak molor teman-teman semuanya. Tapi alhamdulillah ini udah bisa dijalankan. Semoga teman-teman kita semua sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan bahas tentang apa kajian yang sebenarnya bukan bukan terinspirasi, tapi memang dikeluarkan idenya lah oleh Umar untuk ngebahas ini, dan sumbernya dari uh, dua buku baru ya. Jadi buku ilmu HI, nah nih HI Indonesia ya. Ini yang diedit sama saya, Mas Yohanes Sulaiman, Asruddin dan Jaka. Kemudian ada buku yang kedua, ini yang dari saya SAS ya teman-teman. Ini Hatta and Indonesia's Independence and Active Foreign Policy. Ini retrospek dan prospek gitu ya. Jadi satunya ini memang fokus kepada politik luar negeri Indonesia ya. Yang HI Indonesia ini tidak hanya politik luar negeri, tapi juga cerita tentang, bahkan ada yang menulis tentang kematian HI gitu ya. Ngeri banget ini. HI mati itu kita belajar apa kalau HI mati ini? Tutup jurusan ini. Aduh. Tapi sebenarnya ini bukan bedah buku teman-teman, tapi sebenarnya kita ingin ngebahas fokus ke temanya, realisme di Indonesia, yang kemudian merujuk pada beberapa tulisan yang ada di dua buku ini sebenarnya. Dan tentunya yang menulis itu, yang ada di forum ini ada Mas Umar dengan Mas Randi ya. Dan Mas Umar ini menulis khusus sejarah ataupun bebas aktifnya itu dulunya seperti apa, kemudian di tulisan yang di ilmu HI Indonesia ini juga mengkaitkan dengan atau berusaha mengangkat isu Pancasila dan kosmopolitanisme gitu ya. Jadi ini sangat menarik saya kira, dan tentunya nanti ada pembahasan lain lah kalau mau bedah buku serius ya. Jadi saya tekankan lagi teman-teman semuanya, pada pemirsa juga, kali ini kita ingin bahas tentang realisme hubungan internasional di Indonesia gitu. Dan ada yang nyeletuk kemarin kita ngobrol, realisme ini aliran seniman gitu kan. Ada surrealisme gitu kan, nanti ada idealisme, ada nanti kita bahas malahan Shazam gitu kan. Dan lukis-lukis lainnya ya. Tapi anyway tidak sebenarnya. Jadi realisme dalam hubungan internasional ini memang perspektif atau teori atau paradigma mainstream ya, dalam kajian hubungan internasional yang terkait dengan interstate relations, kemudian kepercayaan kepada sifat dasar alamiah manusia, kemudian kepercayaan pada sistem internasional yang anarki, tidak ada uh, pemerintahan dunia, maksudnya presiden dunia itu tidak ada gitu ya. Jadi adanya hierarchy of power, bukan hierarchy of authority gitu ya. Itu beberapa batasan-batasan untuk asumsi dasar dari realisme dalam hubungan internasional. Jadi bagaimana kita melihat realitas internasional melalui perspektif yang berdasarkan ataupun bersumber pada filsafat dasar realisme, kayak kita dulu belajar Thomas Hobbes, Machiavelli gitu ya, Thucydides, Peloponnesus War misalnya gitu ya. Itu tuh realisme dalam hubungan internasional. Jadi ada beberapa akar pemikiran yang ditarik dari filsafat Yunani sampai dikembangkan kemudian di Eropa, kemudian menyeberang ke Amerika Serikat begitu, dan dikembangkan lebih lanjut di Amerika Serikat, sehingga ada berbagai macam varian realisme gitu ya. Jadi ada realisme klasik, ada neorealisme yang ofensif defensif, ada neoclassical realism gitu ya, ada apa lagi,
critical realism dari Roy Bhaskar dikembangkan oleh Patomaki misalnya, itu juga lebih rumit lagi gitu ya teman-teman. Anyway, jadi yang saya membuat diri saya sebenarnya bingung itu adalah realisme dalam hubungan internasional di Indonesia. Padahal paradigma atau realisme itu sendiri sebenarnya paradigma atau pemikiran atau worldview yang dikembangkan dari Eropa, kemudian lebih luas dan berkembang dan bukan lebih advance sih, tapi ya lebih mainstream lagi ketika dikembangkan di Amerika Serikat di University Chicago gitu ya. Ini apakah memang cocok pas untuk Indonesia atau di Indonesia gitu. Jadi karena pada akhirnya kalau kita mengikuti perspektif ini, bukannya kita apa ya tidak diuntungkan gitu ya. Mengapa? Karena kita justru harus mengikuti negara yang kuat, negara yang besar, aliansi gitu ya. Jadi perspektif realisme ini sebenarnya pro terhadap ataupun hanya membahas ataupun memberi kemudahan bagi negara-negara kuat untuk maintain dan continue power mereka dan kekuasaan mereka di dunia gitu. Jadi sebenarnya terkait dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif atau posisi Indonesia di dunia, sebenarnya saya dalam pikiran saya ya, mungkin saya yang masih bingung ini nggak pas, nggak benar gitu loh. Jadi Indonesia ini gimana nih posisinya kemudian, atau pakai teori apa pada akhirnya? Kalau Indonesia pakai teori atau perspektif realis ya kita sudah otomatis aliansi dengan negara-negara besar gitu ya. Kalau tidak, terus apa bebas aktif itu didefinisikan gitu. Nah, di sini ada teman-teman yang saya kira udah biasa diskusi ya dan memberi banyak masukan-masukan ataupun share ide kita. Ada Mas Yusra dari Andalas, ada Mas Rosid dari Undip, ada Mas Sofan dari UI, ada Irin dari BRIN di Melbourne ya sekarang ya, Randi dari GM, Umar ini tokoh utamanya akan ngebahas tentang ini the origin of bebas aktif. Ini dulu-dulunya gimana gitu ya. Jangan-jangan ini bukan realisme politik bebas aktiviti, tapi pragmatisme gitu loh. Nah, itu yang ditulis oleh Mas Yohanes Sulaiman. Jadi kebijakan politik luar negeri Indonesia ini memperjuangkan pragmatismenya, bukan power gitu ya. Bukan pursue power yang diasumsikan oleh realis, tapi ya pragmatis saja gitu. Nggak ada teori gitu loh. Ya praktikal aja gitu.